Anda kembali bersama kami di Muslim Update Ajwa TV bersama saya Sheila Purnama. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya terlebih dahulu akan menyapa Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Atabik, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Mbak Sheila Purnama, sehat walafiat. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjut informasinya di Muslim Update kali ini ya Ustaz. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Bintan mengungkap peredaran narkoba yang diduga melibatkan jaringan internasional. Sabu-sabu serta ribuan butir obat terlarang diamankan. Pria warga Tanjung Pinang ini tak berkutik saat anggota Sat Narkoba Polres Bintan menggerebek kediamannya di Kelurahan Tanjung Unggat. Sempat berkelit saat digeledah, pria 31 tahun ini hanya bisa pasrah saat polisi menemukan 1,6 kg sabu-sabu, 1.238 pil Happy Five, dan 199 butir pil ekstasi. Dalam menjalankan aksinya, tersangka yang juga residivis itu menjual narkotika dengan sistem lempar. Dirinya mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang tak dikenal dengan iming-iming upah 30 juta rupiah. Dugaan kuat tersangka bagian dari jaringan narkoba internasional. Jadi spekulasi untuk lempar dan nambil. Jadi komunikasi via ponsel. Ya. Berarti belum diketahui asal barang tersebut ini dari mana? Ya, yang jelas jaringan luar. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Bintan, Kepulauan Riau. Astagfirullah, ini bukan hanya dilarang untuk mengonsumsi narkoba, tapi juga dilarang keras untuk menjual barang haram tersebut ya Ustaz ya. Yang saya ingin tanyakan bukan hanya tentang menjual narkobanya nih Ustaz, tapi juga barang haram lainnya. Seperti apa sih Ustaz dalil yang melarang kita untuk menjual sesuatu yang diharamkan dalam agama? Kadang kan kita sering dengar bahwa teman kita punya usaha gitu, misalnya tempat makan gitu, tapi di situ ada alkoholnya. Nah sebenarnya hukumnya seperti apa sih Ustaz? Ya Mbak Sheila Purnama, jual beli itu pada prinsipnya adalah aktivitas yang sangat mulia. Selain dia mencari karunia Allah, tapi di dalamnya dinilai ibadah. Asalkan tentu apa yang dia jual adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jual beli yang menghidangkan yang haram dikategorikan oleh Allah sebagai la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kategorinya adalah batil. Jadi uang yang didapatkannya menjadi uang yang haram, demikian juga aktivitasnya adalah aktivitas yang haram. Kata para ulama fikih, keharaman itu adalah bersifat mutlak, yaitu dengan landasan hadis Nabi, la'anallah akilal khamr. Allah itu mengharamkan semua yang dikaitkan dengan khamr, peminumnya, penjualnya, demikian juga yang melakukan interaksi di dalamnya. Dan karena Rasulullah menyebutkan khamr, maka dikaitkan dengan semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Judi pun diharamkan oleh Allah. Maka menjajakan aktivitas yang terkait dengan judi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang diharamkan adalah bagian dari perbuatan dosa, maka semua harta yang didapatkan dengan cara jual beli yang haram menjadi harta yang tidak dinilai oleh Allah. Kalau tidak dinilai, itu penatnya saja kita dapat. Ibarat seorang anak sekolah, tapi tidak dapat nilai dari gurunya. Maka ia berarti tidak disukai oleh gurunya. Allah membenci pula mereka yang melakukan jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada awalnya Allah sangat memberkahi, Allah meridhoi dua orang yang sedang melakukan jual beli. Ada yang menjual dan ada yang membeli. Dua-duanya diberkahi oleh Allah. Bahkan at-tajir as-saduq fil jannah, peniaga yang jujur di antara kejujurannya tidak menjual yang diharamkan oleh Allah adalah disiapkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah para peniaga, para pengusaha yang ingin usahanya mendapatkan ridho Allah, dijamin surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Ustaz. Jadi dengan kata lain gitu, meskipun membawa untung banyak nih Ustaz ya, berjualan miras itu udah nggak ada faedahnya Ustaz ya.
Iya, karena sesuatu yang diharamkan. Betul, Kan betul. tujuan jual beli tidak semata-mata hanya untuk meraih keuntungan, tapi Itulah. dalam rangka mencari ridha Allah. Masya Allah.